Alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib, Ummu dibaca, bisa dibaca langsung. Nah, Ustaz. Bismillah. Qala syarih rahimahullah. Li'annahu kullama tadafaratil adillatu ala syai'i qawiyya wa saru au kada wa saru au jaba fadzakara hadisa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqsama bi annahu yastaghfirullaha wa yatubu ilaihi aksara min sab'ina marratan. Wa hadza wa huwa ar-rasulu alaihi salatu wassalamu alladzi ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yastaghfirullaha fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Wa fi hadisil Agharr bin Yasaril Muzani annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Fa fi hadainil haditsaini dalilun ala wujubi taubati li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha faqala ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa idza tabal insanu ila rabbih hasala bidzalika faidataini. Al-faidatul ula imtisalu amrillahi wa rasulihi wa fi imtisali amrillahi wa rasulihi kullal khairi fa'alam tisali amrillahi Apa kullu atau kulla? Wa fi kulla. imtisal. Kenapa kulla? Iya Wa deh. fi Ada. Oke deh, Ustaz. Mubtada ya, mubtada muakhar. Udah, kullul khairi Ustaz. Iya. Fa'alam tisali amrillahi wa rasulihi tadurus sa'adata fid dunya wal akhirati. Wal Taduru. Nah, ulangi. tadurus sa'adata. Taduru sa'adata taduru daro ya duru. Lazim atau mutadi? Oh iya deh. Berputar, berporos. Maka dia lazim. Sa'adatu Tadurus. nih. Kenapa tak pakai taduru? Karena dia mu'anas, fa'ilnya kan sa'adatu. Iya, 6. Tadurus sa'adatu fid dunya wal akhirah. Ya. Wal faidatu saniyatu al-iqtida'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana sallallahu alaihi wasallam yatubu ilallahi fil yawmi mi'ata marratin. Yakni yaqulu atubu ilallah wa taubatu la budda fiha min sidqin bihaitsu idza tabal insanu ilallahi aqla'a aniz zambi amal insanu allazi yatubu bilisanihi wa qalbuhu muntawin ala fi'lil masiyati au ala tarkil wajibi au yatuba ilallahi bilisanihi wa jawarihi Au yatubu. oh iya au yatubu ilallahi bilisanihi wa jawarihi musirro Ya, itu wajawarihuhu. wa jawarihuhu musirratun ala fi'lil masiyati fa inna taubatahu la tanfa'uhu bal innaha asbaha ma takunu bil istizai billahi azza wa jal kaifa taqulu atubu ilallahi min ma'siyatin wa anta musirun 'alaiha aw taqulu atubu ilallahi min ma'siyatin wa anta azama 'ala fi'liha. Wa anta azimun. Oh isim fa'il Ustaz. Azimun. Wa anta azimun 'ala fi'liha. Halas Ustaz, sampai sini. Kamu perhatikan antara wawu halia dan wawu atof ya. Perhatikan wawu halia dan wawu atof. Ini wawu hal ya Ustaz.
Iya, wau ini wau hal. Kamu Mm-mm. bisa mengetahui dari siaknya. Jadi diartikan dulu, nanti kita tahu akan artinya. Karena sungguhnya tatkala sebuah dalil itu saling menguatkan atas segala sesuatu, maka menjadi kuat dan dia Pada menjadi lebih kuat dan menjadi lebih wajib, di maka hari maaf, terus penulis apa Ustaz? iya teruskan. Maka penulis menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersumpah dengan bahwasanya beliau meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali. Iya. Inilah dia Rasul salawat dan salam tercurah atasnya yang yang dia memohon ampun kepada Allah. Salah. Yang Allah telah mengampuninya dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Bahwasanya Hmm. beliau meminta ampun kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Iya, terus Dan pada hadis Aghor bin Yasar Al-Muzani bahwasanya beliau SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya, karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Maka iya. dalam dua hadis ini terdapat dalil petunjuk bahwa akan wajibnya taubat. Karena Iya, sungguhnya jadi Nabi SAW memerintahkan dengannya bagaimana sabda beliau, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Apabila seorang insan itu bertobat kepada Robnya, maka akan menghasilkan yang demikian itu atas dua faedah. maka dia menghasilkan. Dia Maka, menghasilkan. Failnya maka itu dia dia. meng, Kalau Ustaz, hasola ini berarti dia mutaadi ya. ya, Kalau hasola ini lazim. Kalau hasola dia mutaadi. Dia menghasilkan dua uh, faedah. Faedah pertama, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. intisal apa intisal? Imtisal di kamus mengikuti, mentaati, mematuhi. Iya, mengerjakan, Oh, mematuhi. mengerjakan Iya, imtisal wa amrillah, mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, dan dalam perintah kepada Allah dan Rasulnya itu adalah seluruhnya adalah kebaikan. Iya, Dan atas lain dan di atas mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya itu merupakan poros kebahagiaan. di atas mengerjakan ataupun menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, disitulah poros kebahagiaan dunia dan akhirat berputar. Oh, disitulah poros kebahagiaan dunia dan akhirat itu berputar. Iya, jadi kebahagiaan Disitulah dunia dan akhirat. kebahagiaan dunia itu berputar. Iya, Dan kebahagiaan dunia dan akhirat ini porosnya yaitu atas apa? ya, Terus wal faedah tsaniyah, dan faedah kedua, meneladani Rasulullah SAW yang mana beliau memohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali, yakni sabda beliau, aku bertobat kepada Allah, aku bertobat kepada Allah. ya, Dan yakulu itu perkataan. perkataan seseorang hamba itu, Ustaz. Jadi perkataan bertobat kepada Allah yaitu Oh, atubu lafaznya, ilallah. Ustaz. Lalu itu Yaitu lafadznya. perkataan, aku bertobat kepada Allah, aku bertobat kepada Allah. Jadi kalau nanti anti mau bertaubat kepada Allah ya seperti yang diceritakan Rasul ini ya katakan Lafaznya ini. atubu ilallah Mm-mm. ya. Dan taubat itu harus padanya itu terdapat kejujuran yang mana seorang insan, seorang manusia apabila bertobat kepada Allah maka dia melepaskan dosa-dosa. Iya, Adapun seorang adapun seorang manusia apabila dia bertobat kepada Allah, afan. Adapun manusia yang bertobat melalui lisannya dan hatinya itu masih sementara terus-menerus sementara sementara ini hatinya masih terus-menerus dalam kemaksiatan, perbuatan maksiat gitu, Ustaz. muntawin intawa yang tahu itu saya pernah tanya ini sama orang Saudi apa orang Sudan orang Libya apa artinya muntawin?
Dari Hatinya kata itu intowa, dari kata towa yatwi. Yatwi itu apa? Inallaha melipat. melipat. Allah kan melipat. Iya, kalau dari kata Nah, toa melipat, kalau ada infaala jadi terlipat. nah, kamu tahu itu kalau ada tulisan dalam sebuah lembaran, ketika kertasnya dilipat, tulisannya kelihatan nggak? Nggak kan ya? Oh, nggak kelihatan. Ketika hatinya itu masih menyembunyikan, ya, keinginan Menyembunyikan. untuk maksiat gitu loh. Sementara hatinya masih menyembunyikan keinginan untuk Oh, berbuat. Ya. Ini nah, memang bahasanya terlalu terlalu bagus, terlalu tinggi ya. Ya, terus kan? adapun Sementara manusia, hatinya sementara hatinya itu masih menyembunyikan perbuatan maksiat atau dia meninggalkan hal yang wajib, atau dia bertobat kepada Allah dengan lisannya, tapi anggota badannya itu masih terus-menerus dalam perbuatan maksiat. sementara anggota badannya masih terus menerus. Sementara anggota badannya masih terus-menerus dalam perbuatan maksiat, maka Terus sungguhnya tobatnya itu tidaklah bermanfaat baginya. bisa dibalik dulu nih Mbak Tetapi Devi. Nah, ya, bal innaha asbaha ma takunu bahkan ini merupakan bentuk mengolok-olok Allah Azza wa Jalla, Ustaz. bahkan sungguhnya tobat yang seperti ini tuh lebih menyerupai Oh, perbuatan isim tafdil. Iza itu ya mengolok-olok bersenda gurau, bercanda. Jadikan Ya, bahan canda gitu loh. bahan ejekan, Ustaz. Ya, Ya, mengajarkan bercanda. bercanda. Ya, bahkan ini lebih menyerupai terhadap perbuatan mengolok-olok Allah Azza wa Jal. Bagaimana engkau mengatakan aku bertobat kepada Allah dari Dari maksiat sementara engkau masih terus-menerus di dalamnya? Atau ya, kamu mengatakan aku bertobat kepada Allah dari maksiat sementara engkau azimun, kan sementara engkau berazim, masih orang bertekad, masih gitu. bertekad kuat Oh ya, azam, masih bertekad kuat terhadap perbuatan maksiat. tersebut ya. Baik, yang berikutnya. Boleh, Mak. Bu Ada kali. Lesma. Ya, ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu lau amala basyaron mislahu bihadhil muamalati laqala hadha yaqaru bi wa yastahzi'u bi kaifa yatanassalu man amara indi wa huwa Amrin, mutalabbisu min amrin. min amrin. Ya min amrin indi wa huwa mutalabbisun bihi. Kaifa yatanassalu min amrin indi wa huwa mutalabbisu bihi. Ma hadza illa huswun wa la'ibun. Fa kaifa bi rabbil alamin. Terus ya. Minan nasi may yaqulu innahu taibun minar riba. Walakinnahu wal iyadu billahi musirrun alaihi. Yumaritu riba sorihan. Ya. Wa yumarisu riba mukhadi'atan. Iya. Qad marra bina kathiran annalladzi yumarisu riba mukhadi'atan a'zamu man wa Bom. a'zamu Hmm. isman wa jurman minalladzi yumarisu riba bisorohati. Bisarahati. Bisorohati. Shotnya di tasydid ya, bisarahati. Bisorohati. Ya. Li'anna alladzi yumarisu riba bil mukhadi'ati jana ala nafsihi marrataini. Ini bil mukhadati ya. Bil Ya, Ustaz? kalau bil mukhada ini masdar ya. Khada'a yukhadi'u mukhada'an. Ini riba apa nih masdar ya. Kalau yang tadi atas mukhadi itu sebagai isim fa'il. Kalau ini masdar ya. Jadi mukhadi'atan
Dengan mukhoda'atan, masdar, isim fa'il, isim maf'ul sama tulisannya. Wazan fa'ala yufa'ilu itu masdarnya, isim fa'il dan isim maf'ulnya sama ya tulisannya. Bil mukhoda'ati ya, Bil teruskan. muqada'ati jana ala nafsihi marrataini. Ya. Awalan al-wuqu'u fir riba. Sampai Baik. situ. Oh, sampai sini. Oke, kita artikan dulu ya. Manusia itu, kok manusia itu ya? Orang manusia, orang Seorang insan. manusia, seandainya dia bermuamalah dengan manusia lainnya, Ya. misalnya dengan muamalah ini, Iya, yang muamalah yang mana nih? Yang di atas tadi ya, yang dia bertobat tapi masih melakukan kemaksiatan ya. ya, Nah, seandainya manusia mempergauli manusia yang lainnya semisal dengan perbuatan ini, terus sungguh dia berkata, dia berkata, ini ini mengejekku, ya mengejek aku, terus ini mengejek aku dan dia bersenda gurau denganku, ya mengolok-olok aku ya. Kalau mengolok-olokku, kalau yang yashor itu meremehkan ya. meremehkan. Iya kan ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairun minhum gitu kan. Janganlah sebuah kaum itu meremehkan, merendahkan kaum yang lain, yashor. Terus Ini meremehkanku dan dan ini mengolok-olokku. terus Bagaimana dia mengingkari dari urusanku? ya nasol itu menanggalkan, melepas. Bagaimana dia melepas urusanku gitu. Bagaimana dia melepaskan diri dari suatu urusan yang ada di sisiku, sementara dia masih memakai urusan tersebut. Di sini ini bahasa kiasan. Iya. Bagaimana dia melepaskan atau menanggalkan dari suatu perkara yang ada di sisiku, sementara dia masih memakai perkara tersebut. Ini seperti pakaian ya, pakaian kita. Bagaimana dia menanggalkan pakaiannya, sementara dia masih memakai pakaian tersebut gitu. Wahwa mutalab bisun dan dia masih memakai pakaian tersebut. Dan di sini Tidak, perkara ya. iya. Tidaklah ini melainkan Tidaklah ini melainkan sebuah lelucon dan permainan. bagaimana dengan Bagaimana dengan Allah semesta alam? nah, ini kan gini kan. Jadi kalau tadi kan di atas kan ceritanya kan dia bertobat tapi masih melakukan hal yang sama kan, masih melakukan maksiat yang sama. Ini seandainya kita terapkan pada manusia saja, ini manusia akan mengatakan dia telah mengejek aku, meremehkan aku. Bagaimana engkau bisa? Bagaimana dia bisa melepaskan suatu perkara tapi dia sendiri masih memakai perkara tersebut atau masih senantiasa dengan perkara tersebut. Tidaklah ini melainkan ini lelucon dan juga mengejek-ejek aku, mempermainkan aku. Maka bagaimana dengan Rabb semesta alam? Gitu ya. Terus Sesungguhnya di antara manusia berkata bahwa dia telah bertobat dari riba. Akan sesungguhnya manusia ada yang berkata dia sesungguhnya dia telah bertobat dari riba. Terus akan tapi dia tetapi dan kita berlindung kepada Allah gitu. iya, ini kalau ini kan jumlah doa ya, jumlah doa ini nanti kamu artikan bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Tapi kalau di tengah kan nanti mengganggu pengartian ya. Enakan sih di belakang saja. Akan tapi dia musirun alaihi, masih senantiasa berada di atasnya. Wal billah. Ya, bisa seperti itu. Ya, Jadi kalau akan tetapi terus menerus ada di atas masalah tersebut gitu. atas riba tersebut ya. Di atas riba tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah. Ya, terus Dia mempraktekkan riba dengan terang-terangan. Ya gitu, Ustaz. Iya benar, sorihan secara terang-terangan Dia dalam keadaan mempraktekkan riba secara terang-terangan. Mm-mm. Dan dia mempraktekkan riba dengan tipu daya atau sembunyi-sembunyi.
Dengan tipu daya. Jadi kan Daya. kalau ini riba ini, jadi supaya tidak dibilang riba, maka dia dengan cara tipu daya agar tidak dibilang riba. Padahal itu juga aslinya riba. Misalnya apa? Banyak terjadi kalau di bank tongol, bank keliling itu ya lumrah itu udah ma'ruf itu riba terang-terangan ya. Dan itu kalau yang di koperasi-koperasi itu misalnya simpan pinjam dengan alasan nanti mudorobah kerjasama. Padahal itu akhirnya adalah juga riba. Teruskan teruskan wakot maro. Dan sungguh ini banyak kami lewati gitu. Iya, sungguh telah banyak lewat. Kita telah banyak melewati bahwasanya orang yang mempraktikkan riba dengan tipu daya lebih besar dosanya dan kejahatannya dari orang yang mempraktikkan riba dengan terang-terangan. Ya, jadi perhatikan untuk maksiat riba ini kalau dia praktek ribanya secara terang-terangan ini lebih ringan dosanya daripada orang yang praktek riba tapi dia dengan tipu daya, dengan ingin ngakali supaya tidak dikatakan riba gitu. Ya mungkin kalau bahasa kita ini sekarang kalau bunga ini sudah ma'ruf lah tetap dikatakan riba ya. Kan lagi terus kan? Karena sesungguhnya orang yang mempraktikkan riba dengan tipu daya berarti dia telah melakukan dua hal atas dirinya. Jana itu apa jana? Melakukan pelanggaran. Telah melakukan pelanggaran. Karena sesungguhnya orang yang mempraktikkan riba dengan tipu daya, dia telah melakukan pelanggaran dua hal atas dirinya. Iya, dua pelanggaran. Yang pertama adalah dia terjerumus ke dalam riba. Nah, yang kedua kita baca berikutnya. Siapa ini? Ibrahim ya? Nah, Ustaz. Mana yang sudah sehat? Insya Allah. Suaranya habis, Ustaz. Iya, ya sudah ya. Kita mulai. Qala syarih. Nah, qala syarih rahimahullah ta'ala. Wasanian. Yang kedua ya. Mukhada'atullahi azza wa jalla. Ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lam. Terus? Hadza yujadu katsiran fin nasi al-yawma alladhi yata'amaluna fi surihan amruhum wadihun lakinna minan nasi man yata'amalu bi khiyanatan wa muqada'atan. Itu lakin aja, lakin. Ya. Laki, oh ya laki. Lakin minan nas. Lakin minan nasi man yata'amalu birriba khiyanatan wa muqada'atan. Tajidu indahu amwalan laha sanawatin adidatin fit dukani ayatil ghaniyu bi syakhsin faqirin yaquduhu lil mad ya lil mad bahati madbahah billah wal iyad billah fayati ila sahibid dukani alladhi indahu hadhihi al bid'atu wa yabi'uha 'ala al faqiri bid-daini bai'an suriyan wa kullun ya'lamu annahu laisa bai'an haqiqiyan li'anna hadzal mushtari yaitu al mudayyinu la yaqribul mala wala yanzuru ilaihi wala la yuqallibul mala la yuqallibul mala. Bentar Ustaz. Wala yanzuru ilaihi wala yuhimmuhu. Bal law kana aqiyasan minar ramli wa yab'atsu alaihi al-naha ruzun aw sukkarun akhadaha li'annahu la yuhimmuhu alladhi yuhimmuhu an yaqdiya hajatan fayabi'uha alaihi. Ya Ustaz, fayabi'uha. Iya. Fayabi'u alaihi masalan. Kemudian ulang Ustaz. Ulang Ustaz. Alladzi yuhimmuhu an yaqdiya hajatan fayabi'uha alaihi masalan bi asyratil alafi
limuddati sanatin. Wayan sorifu biduni an yang kiluha an yang kiloh Qala yang kulu satu qala yankulu. paha yang kulaha min makan. Kemudian summa yabi'uha Summa yabi'aha yabi'uha. Ya Ustaz, Summa yabi'uha. itu tidak maktuf kepada yang kula itu Ustaz. Ya wayan sarifu biduni an yankul. Iya, yabi'aha benar. Yabi'aha. Summa yabi'aha hadzal mudayyinu ala sahibid dukani bitis'ati alafin matalan fayu'kalu hadzal faqiru min wajhaini min jihati hadzal ladzi dayyanahu wa min jihati sahibid dukani wa yaquluna inna hadza sahihun bal yasummunahu yusammunahu. ya bal kalau yasummu itu menamakan Ustaz. Enggak lah. Ya, kalau yasummu apa ya Ustaz tadi artinya? Kenapa? Kalau yasummu itu beda. Yasummu itu makna apa ya Ustaz? Karena lupa. Kalau yasumu lola mana enggak? Tapi kalau yang biasa kita pakai sama yusami menamakan. Sama yusami karena ini jama yusammuna. Bentar Ustaz. Kalau yasummu itu meracuni. Sama itu sama. Berarti yusammu ya Ustaz. Yusammunahu. Yusammunahu. Sekarang yusami menamai. Karena bisa yusammunahu at-tashiha. Bal yusammunahu at-tashiha. Yaqulu qailuhum ta'ala usakhiku alaika atau usakhiku laka kadza wa kadza. Subhanallah. Hal hadza taskhihun? Hadza taltiqu bidzunubi wal iyadu billah. Hadza taltiqun bidzunubi. Taltiqun ditanwin ya? Enggak, na'am. Ini anak tanwin tapi biasa. Taltiqun dari talat toha Ustaz ya. Hadza taltiqun bidzunub wal iyadu billah. Artinya ya Ustaz? Oh, udah ya. Udah Ustaz. Parahnya udah habis. Naam. Yang kedua, ini adalah bentuk penipuan kepada Allah. Iya. Seakan-akan Allah itu tidak tahu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tahu. Dan hal ini hal ini didapati dilakukan oleh orang-orang dan didapati dan ini banyak didapati dari manusia pada hari kiamat. Maksudnya gini Ustaz, maksudnya dan hal ini didapati bahwasanya manusia, kebanyakan manusia al-yauma pada saat ini melakukan riba secara terang-terangan. Amruhum wadihun, padahal perkara mereka itu jelas. Akan tetapi sebagian manusia itu melakukannya, gitu Ustaz. Ya, di antara manusia juga ada yang bermuamalah dengan riba tersebut. Nah, apa yang mereka lakukan itu bentuk pengkhianatan dan penipuan. Ya, ini khianatan dan mukhadi'atan ini hal. Jadi ini pelaku ribanya. Jadi gini, akan tapi di antara manusia ada juga mereka yang bermuamalah dalam riba ya secara khianat atau dalam keadaan berkhianat dan dalam keadaan menipu. Secara khianat dan secara penipuan.
Bukan gitu, Ustaz. Bukan, maksudnya mereka yang melakukan riba itu berarti mereka memperlakukan manusia dengan pengkhianatan dan penipuan gitu tidak? Enggak, ini hal. Jadi kedua keadaan manusia yang melakukan riba itu ada dua. Ada yang melakukan riba dengan sorihan dalam keadaan dia terang-terangan memang melakukan riba. Ada yang melakukan riba secara mukhadi'atan, secara dia tipu daya. Jadi bentuk riba ada yang terang-terangan berbuat riba, ini lebih ringan daripada orang yang berbuat riba dengan cara tipu Sembunyi-sembunyi. ngakalin. Jadi biar gimana caranya ini tidak dikatakan riba gitu. Ini namanya penipuan. Bukan penipuan apa ya? Tipu daya gitu loh. Berbuat tipu daya gimana caranya riba ini tidak dikatakan riba gitu. Jadi harus juga kalau riba secara terang-terangan amruhum wadih, perkaranya jelas ya. Misalnya saya minjamkan uang kamu 10.000, kembalikannya 10.500 atau 10.000 atau 11.000. Ini kan ketahuan ribanya jelas ya. Nah, ada juga yang perkara riba itu dia secara tipu daya. Misalnya itu kayak kalau surahnya itu di sini itu bentuknya agak kurang jelas ya yang digambarkan saya Saimin ini. Cuma kita baca surahnya ini, coba kita baca surahnya ini. Tipu daya secara Tajidu ya, misalkan engkau dapati seseorang yang memiliki harta yang ditimbunnya selama bertahun-tahun malah dalam ini barang toko. amwalan ini kita artikan barang dagangan aja ya, barang-barang dagangan amwalan. Iya, misalkan kau kedapati seseorang yang memiliki barang-barang dagangan yang ditimbun bertahun-tahun di dalam toko ya, Ustaz. Kemudian lalu datanglah orang yang kaya tersebut bersama orang yang miskin dan wuduhu dan dia menggiringnya ke tempat jagal. Ini maksudnya kalau dalam istilah kita kan misalnya kalau kita waktu kita masih muda tuh kayak gini nih. Lu makan di situ kena berapa lu? Wih, gue digetok sama ininya penjualnya nih mahal banget ya. Ini bahasanya gitu dibawa ke tempat penyembelihan. Maksudnya untuk apa? Untuk di apa sih istilahnya untuk di habis-habisan lah gitu. Iya. Lah. Terus kita baca teruskan biar paham nanti surahnya ya. Kemudian dia datang. Kemudian orang miskin itu datang kepada pemilik toko untuk membeli barang. Ini kayaknya Fayati. Jangan keliru dalam mengartikan failnya ya, nanti keliru nanti. Ini Fayati, dia maksudnya orang kaya tadi itu datang ke pemilik toko. Oh iya. Iya, sebentar. Kemudian dia datang ke pemilik toko yang memiliki barang-barang. Dia itu memiliki barang-barang tersebut. Dan kemudian si orang kaya tadi membelinya, menjualnya kepada orang tersebut dengan hutang. Iya, hutang bayar hutang yang dicicil ya. Iya. Ya, jadi dengan hutang dicicil ya Ustaz, dengan cara dicicil. Wa kullu dan semua manusia, semua orang tahu bahwasanya jual beli tersebut bukan jual beli yang sesungguhnya. Iya. Iya, terus karena sesungguhnya halo. Ya. Karena sesungguhnya orang yang membeli yaitu orang yang berhutang tadi, orang miskin berhutang tadi, yang menghutangkan. Ini orang kaya tadi yang menghutangkan tadi itu. Sebentar dulu Ustaz. Kan dayana berhutang. Mudayyin bukan orang yang berhutang Ustaz. Mudayyin itu yang menghutangkan. Mudayyin, dayana hutang. Gitu ya Ustaz. Semuanya malah dayana itu kan hutang ya. Berarti al-mudayyin berarti yang berhutang. Bukan ya Ustaz? Bukan ya? Jadi dengarkan, suaranya seperti ini nih. Ini yang pernah kita kalau jadi di kampus kita tuh kayak gini. Anti, kamu punya toko. Contoh yang bentuk suaranya ya. Kamu punya toko mebel, toko ada kasur, ada spring bed, ada apa segala, ada kulkas segala macam ada ya. Kemudian saya orang kaya. Nah, kemudian ada tetangga saya datang kepada saya. Gini, Abu Yusuf, saya ingin barang kulkas itu. Nanti saya yang beli ke orang tersebut, barangnya nggak saya pindahin masih di situ,
saya nggak bolak-balik, nanti yang orang tadi yang tangga saya itu pengen barang tersebut dikirimi barang tadi, tapi transaksinya saya yang bayar ke toko tadi. Nanti yang tetangga saya tadi itu bayarnya ke saya gitu loh. Dengan Berarti yang cicil. menghutangi ya Ustaz ya? Jadi gini kan, misalkan kayak gini ya. Misalnya Muhola kaya lah, taruh misalnya Muhola kaya. Kamu punya barang di toko banyak. Saya tuh pengen kasur tapi saya nggak mampu cash kan, kalau di toko kamu mungkin mahal. Nah, Muhola saya pengen kasur itu, harganya di toko misalnya harganya di toko 10.000. Ya misalnya. Nah terus kemudian Hola menghubungi kamu, itu Ibrahim, tolong kirim kasur itu ke tempatnya Abu Yusuf. Saya beli dari kamu dengan harga misalnya 10.000. Ya kan di toko 10.000 misalnya ya. Nah nanti saya bayar ke Hola itu 11.000 dengan cara cicil atau 12.000 sesuai dengan kesepakatannya itu. Nah ini yang tipu seperti ini nih yang dikatakan riba mukhadiatan, riba tipu daya. Paham? Nah, ini soalnya seperti di sini. Nah, soalnya di sini itu yang orang kaya tadi itu membawa orang miskin tadi ke toko, kemudian kan barang harusnya kalau jual beli itu kan misalnya saya beli dari kamu nih. Misalnya Hola beli barang dari kamu kan kulkas, itu barangnya di rumah kamu itu yang di toko kamu itu harusnya itu dipindahkan dulu. Nggak boleh langsung dikirim ke saya. Harus dipindahkan ke tempatnya dia atau kemana gitu, keluar dari rumah kamu atau keluar dari toko kamu, nanti baru dijual ke saya. Harusnya seperti itu kalau jual beli yang benar. Karena syarat jual kan barangnya harus pindah dari tokonya. Ini kayak semacam calo atau maklar lah gitu. Ini aja contoh ya, ini apa Muhola kalau mendengar ini contoh gitu, contoh ya. Nah, seperti itu surahnya. Nah, kami ulangi Ustaz ya. Dan semua orang tahu bahwasannya ini bukan jual beli yang hakiki. Kenapa? Karena li'anna hadzal mushtari, dikarenakan pembeli yaitu orang yang menghutangi la yuqallibul mal, dia tidak membolak-balik atau tidak memeriksa barang dagangan tersebut. Wala yang ilaih, dan juga tidak melihat, gitu ya. Ya, Wala yuhimuhu, dan tidak mengeceknya gitu ya, tidak mengecek barang tersebut. Tidak mempedulikan barang tersebut pokoknya. Seandainya karena barang-barang tersebut berbentuk akiasan, berisi karung-karungan dari pasir pun, seandainya yang barang-barang tersebut yang berada dalam kantong-kantong karung itu berisi pasir pun, kemudian dikirim ke dia bahwasanya itu sebagai nasi atau gula, ini enggak, dia kan pengambilnya nggak peduli, nggak mempedulikannya, la yuhimu, nggak mempedulikannya. Yang Allah dijual, yang dia berikan cuma apa? Dia hajatan. Dia ingin menunaikan hajatnya, mendapatkan keuntungan gitu aja ya. Saat kan seperti itu. Coba kita ulangi sekali coba. Kami ulang Ustaz ya. Ya, dia bolak-balikan. Dikarenakan apa tadi ya? Dikarenakan si pembeli yaitu yang menghutangi tadi, dia tidak memeriksa barang dagangan tersebut dan tidak melihat barang dagangan tersebut, dan juga dia tidak memperdulikan bahkan jika barang tersebut adalah sekantong pasir, maka dia akan akias ini jaman dari kantong-kantong dari pasir ataupun kantong pasir. Maka dia akan mengatakan bahwasanya ini adalah terus. Enggak. Gimana tadi? Waya ba'asu, mengirimkan. Saya lagi, bahkan seandainya kantong-kantong itu. Seandainya kantong-kantong itu adalah berupa pasir. Kemudian dan dikirimkan. Dan dikirimkan kepadanya. Terus? Bahwa ini sesungguhnya adalah beras. Gimana sih Ustaz? Gini. Kalau Anda gini Ustaz, mengatakan gini nih Ustaz. Maaf ya, apa dulu? Iya, enggak apa-apa, kita belajar bareng. Iya, misalkan gini, karena dia tadi kan tidak memperdulikan ya. Bahkan jika barang tersebut adalah berupa kantong-kantong pasir, dan mengatakan bahwasanya ini adalah beras atau gula, maka dia akan mengambilnya. Maksudnya dia akan mengambilnya. Dia kembali siapa Ustaz? Iya, terus? Dikarenakan dia tidak memperdulikannya gitu ya Ustaz. Iya. Alladzi yuhimu, dia pedulikan adalah
apa yang dia perhatikan hanyalah pemenuhan Dia- terhadap hajatnya. Iya, dia cuma butuh ingin memenuhi keinginannya aja, ingin memenuhi kebutuhannya, menginginkan hajatnya, ingin apa sih? Yakni itu memenuhi keinginannya. Kemudian dia membeli barang tersebut, ya. Masalah contohnya Iya. dengan 10 Dengan 10.000 dalam jangka waktu setahun. ya, ini kreditnya setahun kan, ya 10.000 Nah, dalam setahun. dan dia pun yang sarifu berbalik arah, maksudnya dia pulang. Iya, yang sorry dia pulang, dia pulang pergi, dan dia pergi. pulang tanpa memindahkan barang tersebut dari tempatnya. Nah, ini di antara kesalahannya yang tadi itu kan, yang orang kayanya tadi itu kan. Terus Kemudian dia menjualnya, ya Ustaz ya. ya, orang Kemudian yang dia menjualnya lagi kepada pemilik toko itu dengan harga 9.000 misalnya. ya, summa ya gitu kan, dari summa ya bi'uhanya. Summa ya bi'uha, kemudian dia hadal mudayyin, orang yang kaya tadi yang mengutangi tadinya ini menjual barang tersebut ala butuhkan atau membeli barang tersebut dari butuhkan dengan harga 9.000 gitu kan contohnya kan. 9.000. Ya. Nah, terus Maka orang fakir ini dimakan dari dua sisi. iya, terus Sisi yang pertama dari sisi hutang yang dihutangkan kepadanya. Ya, dan dari sisi dari tadi orang yang mengutanginya, alladzi dayyanahu, yang mengutangi dia, yang orang kaya tadi kan. Terus dari kemudian sisi yang kedua adalah si penipuan dari barang yang si Sohibudukon tadi ya. dari pemilik tokonya. Jadi pemilik tokonya itu kan pemilik tokonya itu menipu karena seandainya barangnya udah lama. Ya. Nah, Terus. Terus kan? mereka mengatakan sesungguhnya ini bagus, barangnya benar, barangnya bagus gitu. Ini ada sahih itu sah. Ini ada sahih, ini sah. Bahkan mereka Jual beli ini sah gitu ya, Ustaz ya. Sah ya gitu katanya. Terus bahkan mereka menamainya ini sebagai pengesahan, ya kan. Terus Ya. Terus yaqulu qailuhum, apa Ustaz yaqulu qailuhum? Ya, seorang di antara mereka mengatakan, Ini ya, aku akan mensahkan dia mengesahkan atas kamu, atau aku mengesahkan untuk kamu, ya. kamu Begini. dan semisalkan lah ya, ada subhanallah. Hal hada tasghih, apakah ini sahih gitu ya Ustaz? Enggak, tashih, pensahihan, pengesahan. Maksudnya pengesahan ini gimana sih Ustaz? Anak nggak nyampe. Nah, pengesahan tuh gini, jadi kalau saya beli barang dari kamu, ini saya beri barangnya, ini uangnya, ini harganya sudah. Kamu misalnya menawarkan harga 10.000, terus saya kasih kamu 10.000, saya selesai sah. Dulu ya sah itu pengesahan. Kalau kamu bilang oh enggak sah, kamu kurang. Maka maksudnya ini pengingkaran ya. Ini pengingkaran maksudnya apakah model ini nih pengesahan gitu ya? Pengingkaran benar, ini untuk pengingkaran, pertanyaan ingkar, istifhamul ingkar. Apakah ini gitu? Padahal ini adalah berlumuran dosa. Pelumuran dosa, pelumuran dosa, waliyadzubillah. Gitu ya Ustaz. Ya, jadi kalau ini yang kemarin beberapa tahun yang lalu itu terjadi di rumah anak itu, jadi gini, jadi suronya itu misalnya ada seorang yang kaya di tempat anak itu ya, terus ada orang pengen butuh kulkas misalnya gitu, nanti dia akan ngajak orang kaya itu ke toko, ini saya pengen barang yang ini, nah sudah, nanti jadi urusan saya, misalnya saya gitu ya, saya pengen barang kata dia seperti saya contohkan, Khola orang terkaya, misalnya orang kaya di kampung saya Khola pengen barang kulkas, terus ke toko kamu. Nah nanti Khola yang transaksi sama kamu.
misalnya di toko kamu 10.000 misalnya, atau harga kulkas 1 juta ya. Nanti Ummu Hola yang beli, nanti dikirimkan ke saya, langsung ke saya, nanti saya bayar ke Ummu Hola entah dengan harga 1.010.000 atau 1.100.000 atau 1.200.000 tergantung dari kesepakatan saya sama Ummu Hola. Nah, kalau seandainya misalnya Ummu Hola belinya di kamu 10.000 atau 1 juta, kemudian saya bayar ke dia 1 juta, maka ini nggak dikatakan riba karena nggak ada kelebihan apa-apa. Nah, cuma di sini kan jadi masalah kan kelebihan ada lebih harga gitu loh. Nah, ini alasannya kan Ummu Hola juga mau ambil keuntungan gitu. Nah, ini yang dikatakan riba juga mukhadi'atan, riba dengan cara penipuan. Jadi seolah-olah kayak di manipulasi supaya ini bukan riba gitu. Padahal ini hakikatnya juga riba gitu. Cuma ribanya dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan gitu. Kalau riba terang-terangan kan gini, ya sudah kamu kasih uang 1 juta Abu Yusuf, nanti kamu ganti 1.100.000 gitu. Nah, ini kan terang-terangan ya kan. Saya beri kulkas kamu 1 juta. Ini terang-terangan. Tapi tadi itu dengan cara yang halus, jadi Ummu Hola yang belikan kamu, barangnya nanti tidak dipindahkan, langsung dikirim ke rumah saya beri ke Ummu Hola lebih dari dia bayar ke toko kamu itu. Paham di sini Ummu Ibrahim? Insya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini jangan sampai terjadi daripada kalian ya. Jadi ini juga termasuk bentuk nggak apa ya, termasuk riba lah ini juga ya. Baik. Ini agak sulit juga nih surahnya ini. Jadi paling tidak kalian mempelajari bab buyu dulu, bab kitab jual beli dulu ya. Karena di antara syarat jual beli juga harus ada pemindahan barang gitu kalau calo itu. Beda dengan kalau yang seorang itu telah diberikan lisensi dari yang punya barang. Misalnya kamu punya toko. Nah, kamu tunjuk ke Ummu Hola, ini saya barang-barang ini, silakan kamu jualkan dengan harga dari saya sekian, terserah kamu mau jual berapa ke orang-orang. Nah, ini nggak masalah seperti ini insya Allah. Taib. Atau mungkin kamu jualkan dengan barang saya dengan harga segini, nanti kamu saya upahi. Nah, ini beda cerita ya. Nah, Ustaz. Taib. Berikutnya. Bismillah. Walihada yajibu alaina idza kunna shadiqina ma'allahi subhanahu wa ta'ala fit taubati an tuqalla'a an Nuklian. nuklian. Bentar. An nukli'a anidzunubi wal ma'asi ikla'an haqiqian. Wa nukroha hai. Nakro. Kariha yakro. Benci. Wa nakrohaha wa nandama ala fi'liha hatta takuna taubatan nasuhan. Wa fi hadainil hadithaini dalilun ala anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi ibadatun lillahi. Wah, yang mana? Asyadun nasi ibadatun lillahi. Ibadatan. Sebagai tamis ya. Jadi kalau ada isim tafdil asyadun nasi, ini asyaddu, ini setelahnya itu biasanya tamis ya. Isim ya. Tamis berarti lillahi. Wa huwa kadzalika fa innahu akhsyana lillahi wa atqana lillahi wa a'lamna billahi sholawatullahi wa a'lamuna wa a'lamuna billahi sholawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa fihi dalilun annahu alaihi salatu wassalamu muallimul khairi bima qalihi wa fa'alihi. Fakana yastaghfirullaha wa ya'murun nasa bil istighfari hatta yata'assu bihi. Nggak dengar Ustaz apa Ustaz? Hatta yata'assu. Yata'assauna.
Yata'assau bihi. Asau. Bentar. Hatta ta'asau bihim tisalan lil amri wattiba'an lil fi'li. Wa hadza min kamali nushihi shalawatullahi wa salamuhu alaihi li ummatihi. Fayanbaghi lana nahnu aidan an nata'assa an nata'assa bihi idza amarna nasa bi amrin an nakuna awwala Nakuna kan sudah ada isimnya dengan jadi khobarnya ya. Gimana awalan Ustaz? Awalaman. Naam. An nakuna awwala man yamtathilu hadzal amro. Iya. Bentar. Wa idza nahainahum an syai'in an nakuna awwala man yantahi anhu li'anna hadza huwa haqiqatud da'i ila Allah bal hadza haqiqatud da'wati ila Allah azza wa jalla anna an taf'ala ma tu'maru bihi wa tatruku ma tanha anhu kama kana rasul. Kenapa Ustaz? Ulangi dari tadi an taf'ala ma tu'maru. Iya, ma tu'maru bihi. Terus Ma tu'maru bihi wa tatruku. Wa tatruka. Kan ada kan atof itu. Iya. Dan antaf. Naam. Wa tatruka ma tanha anhu. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bitaubati wa huwa alaihi salatu wassalamu yatubu aktsaru minna. Nas'alullaha an yatuba alaina wa alaikum. Aksaro ini. Oh ini aksaro. Dan aksaro ya. Yatubu aktsaru minna nas'alullaha an yatuba alaina wa alaikum wa an yahdiyana wa iyyakum siratan mustaqiman wallahul muwaffiq. Ustaz. Dalam hal ini wajib atas kita jika bersama kita ada sebentar ininya jika halaman. ada teman Ya, halamannya ini 100. Bisa ini 102. Oke. Terus dalam hal ini wajib atas kita gitu Ustaz. Jika ada teman-teman, maksudnya ma Allah yang bersama Allah gitu Ustaz. Karena inilah wajib atas kita jika kita benar jujur kepada Allah. Jujur ini. Sadikin jujur, sadik. Astagfirullah, saya pikir teman-teman. Kalau sadik, dan-nya itu habis da, ya, sadikun teman. Sadikun tapi kalau sadik itu jujur ya. Nah, jika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bertaubat kita meninggalkan dosa-dosa dan maksiat dengan sebenar-benarnya benar-benar meninggalkannya gitu Ustaz. Dengan meninggalkan yang benar-benar hakiki, peninggalan yang hakiki gitu ya, menanggalkan dosa tersebut secara hakiki. Ya. Dan dosa itu secara hakiki dan membencinya. Dan menyesali atas perbuatannya. Kemudian hingga bertaubat dengan taubatan nasuha. Sehingga taubatnya itu menjadi taubat yang nasuha, taubat yang temenanan, taubat yang beneran. Sehingga taubatnya menjadi taubatan nasuha atau
benar. Dalam hadis ini ada dalil bahwa Nabi kita Muhammad SAW apa? Asyadun nas, manusia yang paling baik ibadahnya kepada Allah. Ya, paling keras ibadahnya, paling semangat ibadahnya kepada Allah. Paling semangat paling sangat, asyad itu sangat gitu. Nah, sangat bersemangat beribadahnya kepada Allah. Dan beliau seperti itu gitu, Ustaz. Memang seperti itu, ya, beliau seperti itu keadaannya. Iya, beliau seperti itu keadaannya, maka sesungguhnya iya, Ahsya itu mengkhawatirkan. Akhsya ini isim tafdil ya. Kalau khosya takut, kalau akhsya berarti yang paling takut. Dan beliau orang yang paling takut di antara kita kepada Allah. Maka sesungguhnya beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah dan nanya itu apa Ustaz? Nanya. Nah itu kami, jadi dia Nabi kita Muhammad SAW akhsyana, orang yang paling takut di antara kita kepada Allah. Oh. Di antara kita kepada Allah. Atau kamu bingung, dia orang yang paling takut kepada Allah di antara kita, di antara manusia yang lainnya. Di antara kita. Oh, saya pikir ini Ustaz apa? Mengkhawatirkan kita gitu. Ternyata paling takut. Isim tafdil ya. Isim tafdilnya ya. Nanya itu berarti dia sebagai apanya itu Ustaz? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaihnya ya. Gini, ana ajmalukum wajhan. Saya ajmal, orang yang paling ganteng di antara kalian wajahnya. Ajmalukum wajhan. Ana ajmalukum wajhan. Saya yang paling ganteng di antara kalian apanya wajahnya gitu loh. Wajhan tuh tamyiznya. Iya, tamyiznya di belakang. Itu kan bisa paling tamyiz itu sebenarnya bisa pakai apa aja, pakai huruf jar bisa, tergantung sih konteksnya sih. Berarti dan yang paling bertakwa. Bertakwa. Yang paling bertakwa di antara kita kepada Allah gitu. Dan yang paling apa ya? Yang paling mengetahui di antara kita kepada Allah. Ya, jadi Nabi kita Allah dan gimana Ustaz? Ya, Nabi kita itu paling tahu lah tentang keadaan Allah daripada kita ya kan, di antara kita ini. Karena dia utus. Terus sholawat Allah dan salamnya atasnya, atas Nabi. Dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya alaihi sholatu wassalam mengajarkan kebaikan gitu Ustaz. Mu'allim itu artinya apa? Guru. Iya, pengajar. Pengajar kebaikan atau orang yang mengajarkan kebaikan dengan perkataannya dan perbuatannya. Iya, beliau ini mengajarkan kebaikan itu bukan cuma dengan perkataannya toh, tapi perbuatannya juga benar. Karena kebanyakan kita cuma mengajarkan lewat lisannya toh yang mengajarkan kebaikan, perbuatannya kadang enggak ini ya. Nah, kalau Nabi ini baik perkataannya maupun perbuatannya ya, dia mengajarkan dengan keduanya. Maka beristighfarlah kepada maka mohon karena isimnya dulu, cari karena isimnya supaya nanti kamu nggak keliru mengartikan. Fakana yastaghfirullah. Berarti maka ia beristighfar kepada Allah gitu. Ya, dia Nabi kita beristighfar kepada Allah. Ya, bukan. Maka ia beristighfar kepada Allah dan memerintahkan manusia untuk beristighfar. Sampai ya ta'asau itu dapatnya sehingga ya ta'asau mereka manusia bisa meneladani. Itu kan meneladani, menjadikan qudwah, menjadikan suri tauladan. Meneladanilah. Sehingga mereka meneladani dengannya dan
mengikuti perintah dan mengikuti perbuatannya. Perbuatan Nabi, ya. Iya. Sehingga mereka ya ta'asau bisa mencontoh Nabi dalam mengerjakan perintah dan mengikuti perbuatan Nabi. Nah, Terus dan ini adalah dari kesempurnaan nasihatnya. Bukan. Sebentar. Min, perhatikan kata min ya. Min itu memang secara bahasa itu artinya min dari ya. Tapi kamu juga lihat konteks min, ini bisa kamu artikan di antara. Karena bisa berarti min itu min tabaidiyah, min yang memberikan makna sebagian. Atau berupa min tafsiriyah, ada seperti itu ya, min. Nah ini termasuk berarti ini min tabaidiyah, termasuk dari kesempurnaan nasihatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dari kesempurnaan nasihatnya, sholawat Allah dan salamnya atasnya atas bagi umatnya. Itu Nah, ini jumlah doa ini sholawatullahi wasallamuhu alaihi ini kita artikan belakangan ya. Jadi bukan dulu kalau kamu itu pakai jari supaya nggak mengganggu konsentrasi kamu untuk mengartikan. Dan ini termasuk dari kesempurnaan nasihatnya beliau kepada umatnya. Oh. Perlu diperhatikan juga nasihat ini kalau yang ma'ruf di kita ini kan Indonesia kan nasihat itu kan kata-kata ujangan aja gitu kan sebatas itu tok gitu kan ya. Nah sementara nasihat dalam bahasa Arab itu makna itu luas. Nasihat itu iradatul khair lil mansuh, keinginan baik untuk yang dinasehatinya. Nah, nanti kalau gini aja kalau nanti kamu bisa lihat di Google cari makna nasihat dalam bahasa Arab ya supaya lebih mengena artinya kamu nanti biar paham. Baik, ini termasuk bentar ujang. Ini termasuk kesempurnaan nasihatnya bagi umatnya. Itu Semoga salawat dan salam. Semoga salawat dan salam tercurah baginya. Maka layak bagi kita selayaknya. Maka selayaknya. Gimana Ustaz? Maka selayaknya bagi kita juga tadi apa ta'asau? Ta'asa mencontoh beliau. Maka selayaknya bagi kita mencontoh dengannya. Dia mencontoh beliau. Iya, mencontoh beliau. Kadang-kadang juga dalam bahasa Arab itu huruf jar itu kita nggak artikan. Karena semua kita artikan secara harfiah, nanti maknanya secara bahasa Indonesia itu amburadul. Ya. Jika kita memerintah manusia, dengan suatu perintah, maka keadaan kita yang pertama mematuhi perintah ini, melaksanakan perintah tersebut. Perintah ini, Ustaz. Kenapa? Perintah ini. Saya bilang tambah dulu hujan. Gimana, Ustaz? Nah, jadi kalau kita memerintahkan manusia ya dengan suatu perintah, maka kita harus menjadi orang yang pertama untuk melakukan perintah tersebut gitu. Perintah tersebut. Nah. Ya. Terus kalau dan jika kita melarang mereka terhadap sesuatu hal, maka keadaannya kita menjadi orang pertama yang meninggalkan hal tersebut. Iya, jadi ini iya benar terus. Karena ini adalah hakikat menyeru kepada Allah. Ya, ini hakikat dakwah kepada Allah. Jadi kalau kita memerintah manusia dalam suatu perkara, maka kita menjadi orang yang pertama melakukan perintah tersebut. Misalnya, segenap manusia kita berpuasalah Senin Kemis gitu misalnya. Nah, sebelum kita memerintah, kita juga awalnya kita sudah menjadi orang yang berpuasa Senin Kemis gitu loh. Ya,
Bahkan ini adalah hakikat dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kamu an-nafa'ala. Kamu melakukan apa yang diperintahkan gitu. Dan Ya. meninggalkan apa-apa yang dilarang. Yang kamu dilarang. Oh, yang kamu dilarang. Tunha. Ini ma tunha ya, bukan tanha, tunha. Yang kan engkau mengerjakan apa yang kamu diperintahkan dan juga engkau meninggalkan apa yang kamu dilarang darinya gitu. Dilarang darinya. Majhul semua ini, Ustaz. Sebagaimana keadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk bertobat. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertaubat lebih banyak daripada kita. Iya. Gitu. Iya. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk menerima tobat kita dan tobat kalian gitu, Ustaz. Semoga Allah semoga Allah memberikan kepada kita dan kepada kalian, kepada kami dan kepada kalian, dan agar Dia menunjuki kami dan menunjuki dan memberikan petunjuk kepada kita dan kepada kalian jalan yang lurus gitu. Iya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi pelajarannya juga kalau kita memerintahkan kepada kebaikan, maka kita menjadi orang yang pertama melakukan kebaikan tersebut kan. Kalau kita larang kepada sebuah perkara, ya kita juga menjadi orang yang pertama dalam menjauhi perkara tersebut. Iya, jangan jadi yang kayak tadi di atas itu, jauhi riba, tapi dia sendiri masih melakukan riba. Ini parah ini. Baik, berikutnya. Silakan dulu ini. Saya Ustaz. Iya. Umadil. Iya? Ya Umadil ini kok. Iya ya Ustaz. Qala asyarihu rahimahullahu ta'ala al-hadisu al-khamisu asyar. Al-hadisul khamis. Khamisa atau khamisu? Al-hadisu khamisa asyara. Iya, kalau itu 11 sampai 19 ini ya, mabni ya. Iya Ustaz. Wa an Abi Hamzata Anasi bani Malikil Ansari qadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lillahi akrahu bitaubati. Agak kencang dikit bisa, di sini soalnya lagi hujan jadi nggak terlalu kedengaran. Oh iya Ustaz. Kedengaran? Lillahi ya itu Ustaz ya. Iya. Lillahi afrohu bitaubati abad. Bentar. Allahu ini. Oh ini Allahu, kurang alif berarti ya Ustaz. Ya, Allahu afrohu bitaubati abdihi min ahadikum. Saqata ala. Ada itu feedback. Saqata ala ba'irihi faqad adallahu fi ardin falatin. Mutafaqun alaih. Terus? Wa fi riwayatin li muslimin. Berarti ini Allahu juga ya Ustaz ya? Ya, Allahu. Allahu asyaddu farahan bitaubatin abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Ya. Fang falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattoja'a ya Ustaz. Ya, fattoja'a Fattoja'a fi
zilliha wa qad aisa min rahilatihi fabainama huwa kadzalika idza huwa biha qaimatan indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farahi. Ya. Asyarhu Allahu rahimahullahu khadimun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika anna anasan Anna di tasjid ya umum. ya anna anasan Ya. radhiyallahu anhu hina qadiman nabiyyu ya Ustaz. Ya, benar. Hina qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata atat bihi ummuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qalat lahu hada Anasu bin Maliki Benu ya. oh dia badal ya Ustaz ya. Ya, kalau ada ibnu yang pertama, jadi kalau ada ibnu yang pertama itu badal ya. Iya. Iya. Iya Ustaz. Anas sebenu. Oh, hada Anas subenu ya Ustaz. Anas sebenu. Anas bin Maliki yakhdumuka faqabilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dalika wa sara Anasun min khuddamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Terus Dzakara Anasun radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu asyaddu farahan bitaubati abdihi idza taba ilaihi man hadar rajulu alladhi saqata ala rahilatihi ba'da an adallaha bukan min hadar rajuli man min min hadar rajuli alladhi saqata ala rahilatihi ba'da an adallaha ya Ustaz. Ya benar. Terus Sebentar saya tulis dulu. Wa dzakarol qisata rajulun kana fi ardin falatin ya. laisa haulahu ahadun Ya. la ma'a wala ta'ama La ma'un. la ma'un wala ta'amun. Ini lagi sudah diberikan atau kepada laisa ini ya. Laisa haulu ahadun wa laisa haulahu ma'un wa laisa haulahu ta'amun gitu. Wa laisa haulahu unasun. Tapi di sini disingkat dengan la ya. La ma'un wala ta'amun wala unasun. Dola ba'iruhu. Terus Dola ba'irihi. Dola ini Tersesat ba'iruhu ya Ustaz ya. Ba'iruhu. Dola itu hilang. Dola hilang. Hilang. Tersesat. Ya, mananya bisa hilang, bisa tersesat, tapi sini kita akan hilang ya. Ai doa faja'ala yatlubuhu falam yajidhu. Iya. Fadhahaba ila sajaratin wa nama tahtaha yang tazirul mauta. Qad aisa min ba'irihi. Iya. Wa aisa min hayati. Wa aisa min hayatihi li'anna mahu wa syarabahu ala ba'irihi wal ba'iri yusad wal ba'iru wal ba'iru qad da'a. Ini waw halia lagi nih. Jadi banyak penggunaan waw halia ya sebenarnya dalam percakapan bahasa Arab itu. Wal ba'iru qad da'a. Terus Fabainama ya Ustaz ya. Fabainama huwa kadzalika. Fabainama huwa kadzalika idza
binaqatihi Mhm. indahu qad ta'allaqa khitamuha bisajaratil lati huwa naimun tahtaha. Ya. Fabi ay syai'in ya Ustaz. Fabi ayyi syai'in Fabi ay syai'in yuqaddaru hadzal farhu. iya. Hadzal farhu la yumkinu an yatasawwarahu ahadun Mhm. illa man waqa'a fi misli hadhil hali Iya. li'annahu farhun azimun Iya. li'annahu farahun azimun. Farhun juga bisa sama. Farhun atau Sama ya Ustaz farahun. ya? Sama. Iya. Ya. Sama. Farahun bil hayati ba'dal mauti walihadza akhadha bil khitami faqala Allahumma anta abdi wa ana rabbuk wa ana rabbuka ya Ustaz ya? Iya, wa ana rabbuka. Iya. Aroda Iya. ayyusniya 'alallahi fayaqulu Allahumma anta rabbi wa ana abduka lakin min siddati farahihi akhta'a. Akhta'a. Faqalabal qadiyata wa qala Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Iya. Sudah Ustaz, sampai situ saja. Diartikan dulu. Hadis yang ke-15 dari Abi Hamzah Anas ibnu Malik Al-Ansari. Pembantu gitu Ustaz bilangnya. Ya, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhoinya berkata Rasulullah SAW, Allah lebih bahagia dengan taubatnya seseorang dari salah satu kalian gitu ya Ustaz. Ya. Iya. Sakoto jatuh yang jatuh dari untanya dan sungguh dia membuatnya tersesat gitu Ustaz. Kehilangan Dan sungguh membuatnya kehilangan di tanah tanah yang lapang. yang lapang. Mutafakun. Iya, nanti riwayat Muslim yang akan lebih jelas lagi nih. Terus? Dan di riwayat Muslim Allah lebih bergembira dengan taubatnya seseorang ketika dia bertobat kepadanya dari salah satu kalian ketika berada di atas kendaraannya atau tunggangannya di tanah yang luas. Kemudian Dia kehilangan gitu Ustaz. Iya, Falatat itu lolos melarikan diri untanya itu darinya. Dia kehilangan untanya darinya, terus dan makanannya dan minumannya. Dan di atas unta tersebut ada makanannya, minumnya. Dan maka dia putus asa karenanya. Asa dari unta tersebut, kemudian dia mendatangi. Pak Atta, kemudian dia mendatangi pohon dan berbaring di bawah naungannya. Dan sungguh dia berputus asa dari tunggangannya dan tatkala dia sebagaimana yang di atas tadi gitu ya Ustaz. Maka tatkala dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba berdiri di sisinya gitu ya Ustaz. Iya. Tiba-tiba unta tersebut qaimatan, berdiri ataupun ada di sampingnya. Dan dia mengambilnya dan dengan mengikatnya gitu. Khitam apa? Khitam berkata. Fa akhadha bi khitamiha, mengambil khitam, tali kekangnya. Ikatannya ya Ustaz. Ya, tali kekang kuda untanya itu, tali kekang kuda atau tali kekang unta dan semisalnya, khitam, tali kekangnya. Dia mengambil talinya, kemudian dia berkata dengan karena saking gembiranya. Ya, sebab sangat gembiranya, maka dia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan.
dia salah disebabkan karena saking senangnya. Ini jadi karena saking senangnya dia sampai-sampai tuh mau memuji Robnya, cuma keceplosan keliru, terbalik Iya. ya. Robnya dibilang Iya. hamba, dibilang Robnya salah ya. Terus kita baca sarannya. Ya, syarahnya penjelasannya perkataan pembantu Nabi SAW, semoga Allah merahmatinya. Jadi khadimun Nabi ini perkataan Imam Nawawi ya, disisipkan di situ ya. Oh, Itu dalam hadisnya itu kan wa Nabi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, kemudian radhiyallahu anhu. Kemudian disitu disisipkan khadimi Rasul, itu sisipan dari Imam Nawawi. Imam dikatakan perkataan rahimahullah taala, perkataan Imam Nawawi di situ menyisipkan kata khadimin Nabi, maksudnya adalah teruskan. wadhalika. Dan itu sesungguhnya Anas. Iya, yang demikian itu bahasanya Anas. Nah, semoga Allah meridhoinya ketika datang Nabi ke kota gitu ya Ustaz. Kalau mengartikan adilin fa'ilnya dulu ya biar enak. Ketika Nabi ke kota Madinah. Ya, ketika Nabi datang ke kota Madinah dan ibunya mendatanginya gitu ya Ustaz ya. Mendatangi Nabi. Mendatangi Nabi dengan membawa Anas ya. Iya, dengan membawa Anas. Terus dan ibunya Anas berkata kepada Nabi, ini Anas ibnu Malik yang membantumu gitu ya Ustaz. Akan membantu kamu gitu ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemuinya. Qabila apa Ustaz? Qabil tuh nikah. Menerima. Oh, menerima. Iya, qabil itu menerima. Innallaha la yaqbalu. Oh ya, menerima. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima itu. Ya, menerima dan Anas pun menjadi gitu ya Ustaz ya. Menjadi salah satu dari pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Anas semoga Allah meridhoinya menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah lebih bahagia dengan taubat hambanya apabila dia bertobat kepadanya. Dari laki-laki ini yang terjatuh dari tunggangannya setelah kehilangan tunggangannya. Setelah dia tersesat karenanya gitu ya. Iya. Ya, setelah kehilangan unta tersebut. Dan menyebutkan kisah ini. Ya, dan menyebutkan kisahnya. Kisahnya laki-laki yang berada di dalam tanah yang luas. Di sekitarnya tidak ada seorang pun, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada makanan, dan tidak ada manusia. Nah, tunggangannya tersesat. Doa hilang. Ini. Oh ya. Doa tunggangannya hilang. Yaitu doa juga hilang berarti. Doa. Ini karena kalau nanti kalau kamu lewat-lewat lagi yang dalam kitab-kitab ulama, jadi kalau kata dola ba'iruhu misalnya ya, kemudian ada ai, itu menafsirkan dari kalimat yang sebelumnya dola, ai maknanya itu doa gitu loh. Oh, bimakna doa. Tapi kalau Indonesia sama aja Ustaz ya? Dola ini bisa bermakna sesat, bisa bermakna hilang. Cuma di sini sama beliau di doa ini maknanya dikatakan doa supaya nanti yang baca tidak keliru, supaya nanti kita yang baca atau yang ingin belajar hadis ini tidak keliru bahwasanya makna doa ini adalah maknanya doa gitu, doa hilang. Jadi betapapun kita bisa bahasa Arab, tetap kita butuh para ulama nanti yang menjelaskan makna hadis, makna tafsir itu. Jadi ingat-ingat kalau ada kata ai itu dia menafsirkan kata yang sebelumnya supaya lebih mudah dipahami. Ya, Ustaz. Ya, maksudnya hilang untanya, kemudian hilang. Maka dia menjadi mencarinya. Ini fi'il apa ini? Muqarabah atau apa ini? Menjadi apa ya, Ustaz? Kata siapa aja dulu? Af'alul muqarabah atau af'alul siapa? Dia mulai mencarinya.
Oh, dia mulai mencarinya dan tidak mendapatkannya. Iya, dan tidak mendapatkannya. Kemudian dia pergi. Maka dia pergi ke pohon dan dia tidur di bawahnya dan dia menunggu kematian gitu, Ustaz. Ya, menunggu kematian karena kan di tanah lapang itu tidak ada orang pun, nggak ada makan, nggak minuman, ya mati kelaparan lah nanti, kan gitu. Kemudian dia menunggu kematian ya, karena memang nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang bisa dijadikan pertolongan gitu di situ. Sungguh dia telah berputus asa dari untanya itu. Nah, dan dia berputus Dan asa. berputus asa dari hidupnya. Iya, terus kenapa? Karena Tidak ada makanan, minuman, tidak ada makanannya, tidak ada minumannya. makanannya, minumannya di atas onta tadi. Oh iya, karena sesungguhnya makanannya dan minumannya ada di atas ontanya. Dan ontanya sungguh hilang. Sementara ontanya telah hilang, benar-benar Iya, telah hilang. tatkala dia seperti itu, Keadaan seperti itu, dia dalam keadaan seperti itu. nah untanya di sisinya. Ya, ini idza fujaiyah, ini idza itu ada makna idza fujaiyah yang mengandung makna tiba-tiba. Oh, tiba-tiba. Jadi idza ini nanti ada di sana idza fujaiyah namanya ya, bermakna tiba-tiba. Tiba-tiba untanya ada di sisinya. Yang sungguh-sungguh tergantung talinya terikat kekangannya di pohon yang dia tidur di bawahnya. Ya, dia dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ontanya itu ada di sampingnya, yang mana tali kekangnya telah terikat di pohon tersebut yang dia tidur di bawahnya. Maka bi ayyi syai'in. Maka dengan sesuatu itu gitu ya, Ustaz. Enggak, ayu syai'in. Kalau ayu bukan ay. Kalau ay tadi huruf tafsir ya, menafsirkan. Tapi kalau ayu pertanyaan. Maka ayu dengan ayu yang ayu. Apa ini? Ayu dengan suatu apa? Oh iya. Maka dengan suatu apa dia mengira apa? Bahagia. Gimana, Ustaz? Baru itu digambarkan, dilukiskan kegembiraan ini. Maka dengan suatu ditakdirkan, dilukiskan kegembiraan seperti ini. Jadi engkau bayangi dirimu lagi di tanah lapang luas, onta kamu hilang, makanan minumannya juga hilang. Udah putus asa dari kematian lah, mati. Tiba-tiba ontanya ada. Senangnya kayak apa kan itu? Senangnya kayak apa gitu. Nah ini, maka dengan suatu apa kegembiraan ini bisa dilukiskan. Hadal farhu. Terus kegembiraan ini. Yes. Kegembiraan ini tidak mungkin dibayangkannya gitu, Ustaz ya. Digambarkan oleh seorang kecuali orang yang terjadi atau yang seperti keadaan ini. Orang yang terjadi ataupun yang terjatuh dalam keadaan ini. Karenanya itu adalah kebahagiaan yang besar. Karena sungguhnya itu adalah kebahagiaan yang besar. Karena sungguhnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang besar. Iya. Kebahagiaan dengan adanya kehidupan setelah kematian. Iya. Karena inilah dia mengambil tali kekang dan berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Dia menginginkan untuk memuji Allah gitu ya, Ustaz ya. Ini memuji Allah. Dia mengatakan Allahumma ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Harus seperti ini ya, seperti ini kan. Jadi seperti ini engkau Robku. Akan tetapi karena saking senangnya dia salah. Dia salah, dia keliru, maka dia membalik. Dan dia terbalik dalam perkara ini gitu ya, Ustaz. Atau dia terbalik perkaranya. Dia terbalik perkara. Dan dia berkata, Allahumma anta abdi, ya Allah Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu gitu. Ya. Jadi ini oke ya. Hanya senangnya ini ya. Iya. Saya selesai ya. Putuskan umur. Iya, ini umur kemarin absen. Dia sekarang baca ya. Nah, Ustaz. Ya, teruskan bertanggung malam sekalian aja ambil malam ya, biar selesai. Bismillah. Fi hadzal hadits minal fawaidi dalilun ala faradillahi azza wa jalla
bitaubati min 'abdihi idza taba ilaihi wa annahu yuhibbu dzalika subhanahu wa ta'ala mahabbatan 'azimatan walakin la liyajli hajatihi ila a'malina wa taubatina fallahu ghaniyyun 'anna walakin li mahabbatihi subhanahu lil karami fa innahu yuhibbu subhanahu wa ta'ala an ya'fuwa wa an yaghfira uhibbu ilaihi min ayyantakima wa yu'akhidha wa lihadza yakrah ahabbu ilaihi. wa Ustaz ahabbu ilaihi min an yantakima wa yu'akhidha wa lihadza yafrahu bi taubatil insani fa hadzal hadithi hasan ala taubati lianna Allah yuhibbuha wa hiya min maslahatil abdi wa fihi isbatul farahi lillahi azza wa jalla wa huwa subhanahu wa ta'ala yafrahu wa yaqdabu wa yakrahu wa yuhibbu lakinna hadhihi sifatu laysat ka sifatina Lakinna hadhihi sifati, kalau antum baca lakinna berarti ini mansub ya, lakinna hadhihi sifati. Ustaz. Ustaz, inna hadhihi sifati laysat ka sifatina li'anna Allah yaqulu a'udzubillahi minasyaitonir laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Suratus Syura al-ayatul ihd wal asyaratu. Bal huwa farhun yaliku bi'azamatihi wa jalalihi wa la yushabbihu farahal. Ini Suara Ustaz jauh sekali. Wala yushbihu. Wala yusbihu farahul makhlukina. Farha, ini maf'ul bih. Iya Ustaz, maf'ulun bih Ustaz. Berarti farha ya. Bukan. Ini yang di Ustaz, masdarnya di sini farohillahi. Rohnya itu Ustaz di fathah. Fathah. Iya, lihat kamus. Ya, kita baca kata dulu, nanti coba kita lihat ya di kamus. Kata itu berkaitan dengan kata. Wala yusbihu farhal makhlukina. Artinya di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah, yaitu sebuah dalil tentang kegembiraan Allah Azza wa Jalla dengan taubat dari hambanya tatkala hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hal itu dengan kecintaan yang agung. Akan tetapi bukan karena kebutuhan Allah terhadap amal dan taubat kita. Allah Maha Kaya atas kita. Akan tetapi karena walil haram di sini Ustaz, kemuliaan Ustaz. Akan tetapi karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kedermawanan. Akan tetapi karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kedermawanan atau kemurahan, Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk memberi maaf dan memberi ampunan. Nah, Ustaz, Allah mencintai. Enggak, Allah ahabu ilaihi, dia cintai daripada, dia cintai daripada yang tadi memberi balasan atau menghukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai untuk memberikan ampunan dan pemaafan daripada memberikan hukuman dan siksaan. Karena ini Allah gembira dengan taubatnya seorang manusia. Yeah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk bertaubat. Allah menyukai taubatnya seorang hamba, dan taubat itu juga termasuk bermaslahat untuk seorang hamba. Yeah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penetapan atas kegembiraan bagi Allah Azza wa Jalla. Penetapan sifat gembira bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tersifati dengan sifat gembira. Dan
Dan di dalam hadis ini juga terdapat penetapan bagi sifat kegembiraan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat gembira, marah, membenci, mencintai, akan tetapi sifat-sifat ini tidak seperti sifat kita. Iya, tidak seperti sifat-sifat kita. Terus? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Akan tetapi kegembiraan ini melekat dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan yang itu layak. Bahkan akan tetapi kegembiraan tersebut yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikir melekat, Ustaz? Tidak melekat. Yaliku yang layak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga jalal sama kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak yusbihu, tidaklah kegembiraan Allah ini menyerupai kegembiraan para makhluk. Baik, sudah Ustaz. Alhamdulillah berarti selesai sampai sini ya. Tadi apa? Faroha ya? Coba nanti lihat di kamus ya. Nah, Ustaz, faroha. Faroha, coba kita lihat nanti. Lihat di kamus. Ini berarti untuk minggu depan kita punya satu pertemuan lagi ya? Ya, saya 1 hari lagi, tanggal 21. Pertemuan nanti, coba nanti kita habiskan yang sampai hadis ke-16 ini aja ya. Ceritanya bagusnya tentang orang yang membunuh 99 orang ya. Iya Ustaz. Jadi Ramadan kita libur ya Ustaz? Ini untuk Ramadan kita insya Allah libur. Kemudian juga mungkin untuk menggantikannya ya, Ana ingin mengajarkan kitab Mulakhos setiap pagi jam 6. Setiap hari? Insya Allah setiap hari kecuali Jumat ya. Jam 6 setiap hari kecuali Jumat. Nah, karena di sini anak ya perikuannya belajarnya sama seperti di Zoom gini, kita pakai Zoom, cuma anak nggak bisa mengoperasikan Zoom kan gitu ya. Jadi anak butuh orang yang bisa mengoperasikan Zoom untuk meng-share materinya itu. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ustaz. Kecuali Jumat. Jam 6 sampai jam? Sampai jam 7. Ini sebentar ya, mungkin sampai jam 7 lah. Dan ini ya terserah. Jadi kalau yang mau mengikuti ya silakan, juga kalau mau mengundang orang lain ke sini juga silakan, nggak masalah. Karena ini sifatnya tidak seperti praktek membaca ya. Jadi kalau praktek membaca kan memang benar-benar orang itu harus sedikit gitu, jadi waktunya cukup. Sebentar sih. Hentikan saya sebentar Ustaz, saya hentikan rekaman dulu.